atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap hidup kita. Kira-kira 3 minggu kita tidak dapat bertemu, di mana kami pergi ke luar kota, dan hari ini kita dipertemukan. Semuanya itu kita tahu oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan hari ini yang mau kita perhatikan, yang terambil di dalam Perjanjian Baru. Firman ini sudah sangat sering kita dengarkan, namun firman Tuhan ini datang kepada kita, mengingatkan kita sebagai anak-anaknya. Lukas 13 ayat 6 sampai ke 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Jikalau sudah temukan, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan 3 ayat. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Jikalau sudah temukan, katakan amin. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus pohon anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon anggur ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia hidup. Aku akan menanam atas sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Puji Tuhan. Nah, saudaraku, ini firman ini yang disampaikan oleh Yesus, di mana saudaraku, ketika Yesus hidup di tengah-tengah dunia, banyak yang datang mengadu kepada Yesus, di mana banyak orang yang disalibkan atau yang dibunuh oleh Pilatus, lalu mengadu kepada Yesus. Dan banyak orang, saudara-saudaraku, yang tidak mengerti akan segala sesuatu yang sudah disampaikan oleh Yesus waktu itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Di mana dikatakan di sini Yesus mengatakan perumpamaan. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Sebenarnya firman ini kembali ditegaskan oleh Yesus, dan firman ini sudah pernah disampaikan oleh Yohanes. Ketika kita lihat dalam Yohanes 15, di sana dikatakan, "Akulah pokok anggur yang hidup, dan Bapakku yang di sorga pemiliknya." Ini yang ditegaskan oleh Yesus, sehingga dia berikan perumpamaan waktu itu, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, di sini saudara dijelaskan dalam ayat firman Tuhan ini, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu, untuk apa dia hidup di tanah yang dengan percuma?" Ini saudara, ketika kita lihat latar belakang pohon ara, sebenarnya pohon ara ini dahulunya tidak ada tinggal di Yerusalem. Tapi pohon ara ini mulanya tiada hidup di Mesir.
Lalu ketika orang pergi ke Mesir, mereka membawa bijinya lalu ditanam di Yerusalem, saudara-saudara yang dikasihi. Dan yang ada di Yerusalem ada sesungguhnya pokok anggur. Tapi firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita ada satu pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur ini. Saudara tahu bagaimana kebun anggur? Dia akan dirawat dengan bagus. Dia cukup air, batu-batu dibuang, dan tanahnya digemburkan. Tapi di sana tumbuh satu pokok, pohon ara. Dan itu, saudaraku, dilihat oleh Yesus tidak berbuah. Padahal Yesus ingin menikmati buahnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, menggambarkan 3 tahun dia perhatikan tidak ada buah. Lalu dia katakan percuma dia hidup. Dia hidup di tanah yang subur. Setiap hari disinari air, diberikan air, diberikan makanan, tapi tidak berbuah. Buat apa itu? Tebang dia, percuma dia hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah sebuah gambaran kepada bangsa Israel, di mana Yesus, saudaraku, selama 3 tahun mengajar di sana. Tapi orang-orang Yahudi, bangsa Israel, sedikit pun tidak ada mengeluarkan buah. Bahkan sebaliknya, bangsa Israel, orang-orang Yahudi, menolak Yesus Kristus di negeri mereka, saudara-saudara. Sehingga Yesus mengatakan perumpamaan ini, 3 tahun aku mau menginginkan buah, tapi tidak berbuah. Buat apa itu pohon? Tebanglah. Artinya, saudara-saudara, 3,5 tahun Yesus mengajar di Yerusalem, tapi banyak orang tidak percaya. Mereka diberikan air kehidupan dari surga. Mereka diberikan makanan dari surga. Mereka diberikan tanah yang gembur. Batu-batu dibuang dari hidup mereka. Tapi mereka, saudara, sungguh tidak mengerti, tidak dapat mengeluarkan buah, saudara-saudaraku. Maka Yesus berkata, tebanglah mereka. Nah, saudara-saudara, hari ini judul firman Tuhan, kesempatan yang kedua. Kesempatan yang kedua. Lalu orang itu berkata tadi, saudaraku, di dalam ayat berikutnya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh. Tahun ini lagi aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu pengusaha ini berkata, Tuhan, biarkanlah dia hidup. Biasanya kesempatan kedua ini, ketika seseorang itu, saudara, katakanlah itu sakit, lalu dia mengalami sakit itu, lalu hampir mati, lalu akan diberi dia kesempatan untuk hidup yang kedua, sebab dia tidak jadi mati, saudara. Itu
Itulah kesempatan yang kedua. Kesempatan ini adalah waktu yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya dan bagi kita umat-umat Tuhan. Dan sesungguhnya firman ini disampaikan kepada saudara dan kepada saya. Tuhan berikan kesempatan yang kedua untuk saudara dan saya ada mengeluarkan buah. Dengan kata lain, ada bertobat. Supaya bagaimana saudaraku, supaya kita tidak ditebang oleh Tuhan, supaya kita tidak dibuang oleh Tuhan, supaya kita tidak dijauhkan oleh Tuhan, saudara-saudaraku, sehingga kita tidak diumpamakan seperti ranting-ranting yang kering yang mau dipotong lalu dibuang ke tempat perapian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini mengingatkan saya, mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semenjak saudara dan saya mengenal Yesus dan mengetahui firman-Nya, adakah kita berbuah? Adakah kita mengeluarkan buah bagi Yesus? Ini menjadi renungan bagi saya, bagi kita semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Buah apa yang sudah kita berikan kepada Allah? Buah apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan untuk membalas pengorbanannya yang begitu luar biasa? Dia serahkan nyawanya, dia berikan darahnya bagi saudara dan bagi saya. Itu menunjukkan, saudaraku, bahwa dia memberikan air hidup bagi kita semua umat-umatnya yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari ini firman ini mengingatkan saya, mengingatkan saudara, bahwa sesungguhnya ini, saudaraku, diberikan kita kesempatan yang kedua untuk kita mau berbuah. Kalau selama ini kita tidak mau berbuah, mari datang berbuah. Kalau kita dengar tadi kesaksian oleh Ibu Manurung Purbanjangan bahwa betapa beratnya di Bukit Tinggi, katakanlah itu di Sumatera Barat, untuk datang kepada Tuhan. Tapi mereka, saudaraku, tadi kita dengarkan, mereka itu mau mengeluarkan buah. Dengan jarak 40 km mereka tempuh itu, mereka lalui itu, hanya untuk datang kepada Tuhan, hanya untuk berbuah kepada Tuhan. Nah, saudara, ini juga mengingatkan saudara dan saya, mengingatkan kita semua, gereja Pentakosta yang ada di Kampung Baru, Sikupang ini. Saya kira kita paling 8 km paling jauh untuk mau berbuah kepada Tuhan. Selebihnya 2 km, 1 km, bahkan 10 meter dari tempat kita ibadah. Oleh karena itu, kita diingatkan, ketika kita tidak berbuah, Yesus katakan dengan tegas, Dia akan potong supaya tidak ada artinya, katanya. Jadi saudaraku, kita mau berarti, kita mau berguna, yang telah dipilih Tuhan, yang telah ditebus Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang kita derita, mari kita terus berbuah kepada Yesus. Sebab ketika kita berbuah kepada Yesus, tepat pada waktunya, tepat pada masanya, Tuhan akan balaskan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Oleh karena itu, jangan takut untuk berbuah kepada Tuhan. Haleluya. Jangan takut. Buah apa yang dituntut oleh Tuhan bagi kita? Buah apa yang diminta oleh Tuhan bagi kita? Di sana perlu kita renungkan betapa baiknya kemurahan Tuhan bagi saudara dan bagi saya. Begitu banyak yang Tuhan berikan bagi kita, begitu banyak pertolongan Tuhan bagi kita, begitu banyak perhatian Tuhan bagi setiap hidup kita. Apakah kita merasa berat ketika sewaktu-waktu
Tuhan meminta dari saudara dan dari saya satu buah yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Tuhan katakan, buah kecil pun dia tidak temui. Itu menunjukkan ketika saudara berbuah kecil, itu sangat dihargai oleh Tuhan, itu sangat disenangi oleh Tuhan, itu sangat disukai oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu persis bahwa setiap umatnya itu tidak mungkin Tuhan menamakan sama buahnya. Dari mulai buah kecil, buah sedang, buah besar, Tuhan terima itu. Sebab itu akan sangat disenangi oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka dikatakan, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh. Tahun ini lagi aku akan mencakol tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Nah, saudaraku, kita harus sadar setiap hari pekerja-pekerja Tuhan selalu memberikan kita pupuk rohani. Hamba-hamba Tuhan selalu memberikan pupuk rohani. Maksud tujuannya, saudaraku, supaya kita bertumbuh, berdaun lebat, sampai nanti mengeluarkan buah yang dikehendaki oleh Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Dan dikatakan ketika dia tidak berbuah lagi, tebanglah. Nah, saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan mungkin hanya bisa memberikan pupuk lewat firman Tuhan, air dari firman Tuhan. Selebihnya, saudara-saudaraku, untuk menerimanya atau tidak. Ketika saudara menerimanya, maka saudara akan memperoleh buah. Tapi ketika saudara tidak menerimanya, maka saudara tidak akan berbuah. Karena apa, saudaraku? Karena itu akan mendatangkan kegerdilan bagi setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu hari ini, saudaraku, kita lihat di dalam firman Tuhan ini ada 4 hal yang mau kita perhatikan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi dikatakan bahwa pemilik anggur itu adalah Allah sendiri, dan anggur itu adalah Yesus sendiri. Pokok anggur itu adalah Yesus sendiri, dan buah-buahnya saudara dan saya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berbuah, buah yang baik, buah yang benar, buah yang kudus, yang dikehendaki Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Yang pertama, hal yang pertama, mereka yang tidak memiliki buah rohani akan dihakimi. Dan setiap orang yang tidak memiliki buah-buah rohani, suatu saat, saudaraku, akan dihakimi oleh Allah atau akan dihakimi oleh Yesus. Maka kita lihat ini di dalam Lukas 3 ayat 8. Tolong apa Lukas 3 ayat 8. Apa dikatakan di sana? Lukas 3, mereka yang tidak memiliki buah rohani akan dihakimi. Lukas 3 ayat 8. Sudah? Ya, sama-sama kita baca. Karena itu tunjukkanlah lewat perbuatanmu bahwa kamu sungguh-sungguh sudah bertobat, dan janganlah berkata dalam hatimu, saya tidak akan apa itu? Saya berkata kepadamu bahwa aku sanggup mengubah
kaidah. Kita ulangi, 1, 2, 3. Karena itu tunjukkanlah lewat perbuatanmu bahwa kamu sungguh-sungguh sudah bertobat. Dan janganlah berkata dalam hatimu, saya tidak akan kena hukuman dari Allah, karena saya adalah keturunan Abraham. Saya berkata kepadamu bahwa Allah sanggup mengubah batu-batu ini menjadi keturunan Abraham. Artinya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita harus menyadari, jangan seperti ajaran yaitu high grace. Kalau sudah bertobat, kalau sudah diselamatkan, sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Tidak, saudara. Maka orang itu berbuat jahat pun berbuat itu, ajaran high priest, orang itu akan masuk surga. Tapi saudara dan saya tidak demikian. Saudara-saudaraku, seperti yang dikatakan firman ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan hari ini. Kenapa hidupan adik? Sudah ditebus oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tidak cukup demikian. Kita harus tetap di dalam pertobatan. Artinya saudara, dimanapun kita berada, kita harus jaga tetap pertobatan. Kita pelihara itu pertobatan. Kita harus jauhkan kenajisan. Kita harus jauhkan kesombongan. Kita harus jauhkan keangkuhan. Kita akan jauhkan perbuatan-perbuatan tercela yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara, ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, itu tidak cukup sampai demikian, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, tetap melakukan sesuai dengan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Maka oleh karena itu saudaraku, hal yang pertama ini, saudaraku, mereka yang tidak memiliki buah rohani akan dihakimi. Artinya pengajaran-pengajaran kita harus sesuai dengan firman Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan ajaran Tuhan, saudara-saudaraku. Maka kita harus hidup sepadan dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Nanti bisa baca ini di dalam Titus 2 ayat 14. Harus sepadan dengan Injil, lalu kita dapat mengeluarkan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, hal yang mau kita perhatikan, penghakiman sudah dekat. Tidak lama lagi penghakiman ini sudah sangat dekat. Artinya kita harus siap sedia, harus waspada. Kapan saja pun. Ada orang berkata, aku masih muda, penghakiman ini belum sampai kepada saya, sebab saya sudah masih muda. Tidak, saudara, penghakiman ini sudah sangat dekat. Yang masih muda-muda, mari perhatikan hidupmu. Tidak menutup kemungkinan penghakiman ini akan bisa terjadi dalam hidup pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi, saudara-saudara. Penghakiman ini sudah hampir dekat. Maka dikatakan dalam Lukas 13 tadi ayat yang ke-7 ini, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon itu. Artinya sudah sangat dekat, tidak jauh lagi. Maka bersiap-siaplah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Seperti
gadis-gadis yang bijaksana dengan gadis-gadis yang bodoh. Gadis bijaksana siap sedia terus menyiapkan dirinya, menyiapkan hidupnya, kapan-kapan itu datang mempelai laki-laki. Tetapi perempuan-perempuan bodoh itu tetap berleha-leha, tidak mempersiapkan dirinya. Mereka kira, oh masih lama datang itu pengantin laki-laki, masih bisa kita tidur. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, umat Tuhan, kita tidak ada lagi waktu kita untuk bertidur-tidur. Mari kita terus persiapkan diri kita untuk menongsong kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua yang tidak lama lagi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang tidak lama lagi, sudah sangat dekat, saudara-saudaraku. Kita persiapkan hidup kita seolah-olah Tuhan datang besok. Ketika orang mempersiapkan itu, seolah-olah Tuhan datang besok, tidak lusa, tidak minggu depan, tidak bulan depan, tidak tahun depan, tapi seolah-olah besok. Artinya saudaraku tidak lama. Ini perlu kita renungkan dalam setiap kehidupan kita, umat-umat Tuhan, supaya kita tetap dapat mengeluarkan buah di dalam kita berjalan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seolah-olah besok. Kalau dikatakan seolah-olah besok, tinggal satu malam lagi sebenarnya. Tidak lama lagi, saudara. Artinya kalau hari-hari yang lalu saya terkejut sampai di Batam. Lalu pendeta berkata sama saya ketika kami bertemu di kantor wali kota, oh Bapak belum tahu bahwa pendeta kita yang ada di Metodis depan samping gereja Bapak sudah meninggal. Kapan meninggal? Saya bilang, oh iya kita berangkat, saudara berkata. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seolah-olah besok. Artinya kita tidak tahu kapan Yesus datang memanggil saudara dan saya. Mungkin nanti setelah pulang dari gereja ini, mungkin nanti malam, mungkin besok, mungkin beberapa hari lagi. Maka ketika saudara dan saya tetap mempersiapkan hidup kita, waspada tetap saudara-saudaraku, mengeluarkan buah saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Di tetangga mengeluarkan buah kasih, buah kemurahan, buah kesabaran. Di tempat kerja kita mengeluarkan buah. Dimanapun kita berada, kita mengeluarkan buah. Tidak menunggu pada waktu kita senang, pada waktu kita happy, tidak. Kapan saja, di mana saja, saudara dituntut dan saya akan senantiasa mengeluarkan buah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, sehingga orang berkata, kalau ada umurnya, memperingati umurnya, selalu saya katakan itu panjang umur katanya. Tapi sebenarnya tidak, saudara-saudaraku, sudah pendek umurnya. Kalau sering saya berkata bahwa saya sudah 62 tahun, kalau Tuhan sudah tentukan saya 70, berarti umur saya 38 tahun lagi. Itu sebenarnya saudara-saudara, waktu yang diberikan Tuhan kita itu ada waktu. Jadi oleh karena itu kita mau sadar, selagi masih ada kesempatan Tuhan berikan bagi saudara, bagi saya, kita pergunakan dengan semaksimal mungkin untuk mengeluarkan buah yang dikehendaki dan disenangi oleh Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, saudara yang dikasih Tuhan, sehingga kita mau pernah merenungkan, saudara-saudaraku, ajarlah kami atau ajarlah aku menghitung hari-hariku. Selalu kita meminta kepada Tuhan supaya kita diajar menghitung-hitung hari-hari kita. Kalau umur saudara sudah ada 40, katakan ajar biar diajar Tuhan menghitung hari-hari. 30, 25, 50 sampai 60. Kita minta kepada Tuhan biar kita diajar menghitung hari-hari kita agar kita bijaksana.
Artinya orang bijaksana seperti garis-garis bijaksana tadi, tidak menghambur-hamburkan waktu yang sangat singkat sesungguhnya, tapi dia pergunakan waktu yang sedikit itu, waktu yang sangat singkat ini, untuk berbuat baik dan berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, kesempatan kedua tidak permanen. Kesempatan kedua yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya, sungguh itu tidak permanen, saudara-saudaraku. Jangan kita berpikir merasa kuat. Aku merasa kuat, aku belum masih tua. Tidak permanen, saudara-saudara. Kesempatan kedua ini ada sementara, ada sedikit waktu. Makanya dituntut, saudaraku, kita harus siap sedia itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga saya katakan tadi, pemuda-pemudi, aku belum masih tua, saya masih muda. Jangan berkata demikian. Selagi masa ada waktu itu, pergunakanlah itu. Sebentar saja, sedikit saja kita pergunakan waktu. Itu sangat berarti bagi hidup kita dan sangat diperhitungkan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita perhatikan ini dalam firman Tuhan, Yesaya 55. Tolong salah seorang membaca kalau ada dalam Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Ada menemukan? Begini firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya, saudaraku, selagi kita diberikan sehat, selagi kita diberikan waktu, mari kita cari Tuhan. Lewat apa kita cari Tuhan? Mungkin itu lewat membaca firman Tuhan, lewat bersemedi kepada Tuhan, lewat berdoa kepada Tuhan, lewat memuji-muji Tuhan seperti yang kita lakukan hari ini. Ini adalah sedang mencari Tuhan, sedang mencari hadirat Allah di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku. Maka kita berseru kepadanya selama ia dekat. Artinya bahwa suatu gelar bahwa Tuhan itu tidak akan dapat ditemui. Suatu gelar bahwa firman ini tidak akan ada lagi kita temukan. Dia mungkin akan diangkat. Maka oleh selagi masih ada kesempatan baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, perhatikan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini sesungguhnya petunjuk-petunjuk atau kompas bagi saya, bagi saudara, bagi orang-orang percaya di dalam kita berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini. Sebab kita tahu firman ini firman yang berkuasa, yang mampu dan sanggup menjawab segala masalah, menjawab segala tantangan, baik itu dari zaman ke zaman sampai akhir zaman ini, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara, firman Tuhan ini berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah.
Allah itu Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kalau selama ini saudara atau saya atau kita seakan-akan seperti orang pasif, dengan kata lain sangat jauh daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan hari ini kepada kita, baiklah orang pasif meninggalkan jalannya. Adakah kita serong selama ini? Adakah kita jauh daripada Tuhan? Mari kita belajar, mulai datang bertobat, datang kepada Yesus. Kita serahkan hidup kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika selama ini ada rancangan kita yang jahat, mari kita tinggalkan. Baiklah kita kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Tuhan kita itu bukan Tuhan berdendam, tapi Dia hatinya sangat mudah ketika saudara dan saya datang kepadanya. Ketika saudara dan saya meneteskan air mata, sungguh-sungguh datang. Artinya kita datang kepada Tuhan harus sungguh-sungguh. Jangan berpura-pura seperti mengeluarkan air mata buaya. Saudara tahu air mata buaya hanya pura-pura. Pura-pura diteteskan dari kerabatannya, tapi di hatinya sungguh-sungguh tidak sungguh-sungguh. Yaitu saudaraku datang kepada Tuhan. Tuhan tidak mau demikian, sebab Dia saudaraku mengetahui setiap hati kita, yang khususnya yang hadir pagi hari ini datang kepada Tuhan. Dan dikatakan saudaraku, maka Tuhan mengasihinya dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Artinya Tuhan memberi pengampunan itu tidak separuh, tidak sedikit, tidak setengah, tapi melimpah. Bahkan tidak dapat diukir oleh apa saja pun. Dia tunjukkan itu saudaraku lewat pengorbanan Yesus di Kalvari, di kayu salib buat saudara dan saya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu limpah kasih-Nya bagi umatnya, limpah kasih-Nya bagi orang berdosa yang mau datang bertobat, berserah diri, mohon ampun, tunduk di bawah kaki salib Tuhan. Dia ampuni saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dia cintai saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah kita yang baik, Dia mengampuni saudara dan Dia mengampuni saya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu yang keempat dikatakan, datanglah selagi ada kesempatan dan selagi ada waktu. Mari kita datang selagi ada waktu. Mari kita datang selagi ada kesempatan. Selagi kita diberikan sehat. Kalau kita sudah sakit, bagaimana mau datang kepada Tuhan? Kalau saudara sudah sakit, bagaimana mau datang kepada Tuhan? Mumpung kita diberikan kesehatan, tapi kita masih kuat, mari kita berlari kepada Tuhan. Mulut kita masih bagus, mari kita sampaikan berita surga, yaitu firman Tuhan. Itulah sebenarnya buah-buah yang keluar dari hidup kita yang diinginkan Tuhan. Buah memberkati, buah mengasihi setiap orang saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita lihat ini di dalam Mazmur 33. Mazmur 33 ayat Mazmur 32 ayat 6. Ada mendapatkan? Puji Tuhan. Sebab itu hendaklah setiap orang saling berdoa kepadamu selama engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melanda. Nah saudara-saudara,
yang dikasih oleh Tuhan, firman ini mengingatkan kita, hendaklah setiap orang saling berdoa kepada Tuhan. Artinya saling berdoa ini tidak jemu-jemu, tidak ada batas waktu. Artinya yang ada batas waktu ketika dia dapat berkat, terima kasihlah Tuhan, Tuhan sudah berkati kami dengan berkat berkelimpahan. Kami mengucap syukur berterima kasih. Biarlah berkat ini berguna bagi keluarga kami. Tidak demikian. Senang atau susah, sakit, beban berat, kita tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Allah. Supaya apa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Supaya jangan sempat hidup kita ini dikuasai oleh iblis. Supaya hidup kita ini jangan sempat dikuasai setan. Jangan sempat dikuasai penghulu-penghulu di udara, penghulu-penghulu di dunia ini. Sebab doa kita itu sebenarnya membackup kita, membungkus kita, membantu kita, saudaraku, seketika datang kuasa kegelapan, kuasa dunia yang tidak senang melihat kita. Mereka itu terpental keluar, saudaraku, tapi kita berada di dalam damai penuh sukacita yang daripada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, sebab itu hendaklah setiap orang saling berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melanda. Banjir ini akan tetap melanda kita, saudara. Banjir ini akan tetap melanda dunia ini. Banyak-banyak banjir, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah kita saling berdoa di dalam setiap hidup kita, dimanapun kita berada. Haleluya. Ayat terakhir, ayat penutup kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita baca satu ayat lagi, Yohanes 7 ayat 33 dan Yohanes 8 ayat 21. Kita akan bahas video seperempat, akan kita tutup. Yohanes Anda menemukan Yohanes 7 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ya, maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Artinya, saudara yang dikasih Tuhan, tinggal sedikit lagi waktu kita. Tinggal sedikit lagi waktu saudara. Tinggal sedikit lagi waktu umat-umat Tuhan. Mari kita siap sedia untuk tetap melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan. Dan ayat 21 Yohanes 8 ayat 21 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Keempat, aku pergi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Bapak Tuhan, saudara-saudaraku sudah ada di dalam surga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang mengeluarkan buah, bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan.
Maka firman ini katakan, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Artinya saudaraku, ini Tuhan sampaikan kepada orang yang tidak bertobat. Sama halnya seperti terjadinya air bah. Ketika Tuhan mengatakan, Nuh, siapkan perahumu. Waktu itu orang mengawinkan, berpesta pora, bahkan orang mengejek perkataan Tuhan yang menurun mendirikan bahteranya di atas bukit. Itu menunjukkan sesungguhnya bahwa manusia tidak dapat mengerti hati Tuhan. Manusia tidak dapat menelami hati dan pikiran Tuhan. Maka mereka tidak tahu, saudara-saudara. Tapi yang Tuhan inginkan dari umat manusia hanya percaya saja, saudara, dan menurutinya dan melakukannya. Dan itu yang dilakukan oleh Nuh, saudara, yang waktu itu. Lalu firman Tuhan mencatat, memberitahukan bahwa keluarga Nuh terselamat dari apa yang kejadian waktu itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Begitu digambarkan, Bapak Ibu saudaraku, disampaikan bagi orang-orang yang tidak bertobat, khususnya di air Sam. Tuhan katakan, sekali lagi bacakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Sebab yang layak memenuhi syarat masuk atau datang ke tempat Bapa di sorga hanya setiap orang yang bertobat, hanya setiap orang yang telah dikuduskan, hanya setiap orang yang namanya tercatat di buku kehidupan. Mereka itulah yang berkenan dan yang lain masuk ke dalam kerajaan sorga. Ketika nama seseorang itu, nama orang itu tidak bertobat, tidak menerima Yesus menjadi Tuhan Juru Selamanya, mereka akan mati oleh dosanya. Dan mereka dikatakan firman Tuhan ini tidak mungkin masuk ke dalam surga, saudaraku. Sebab mereka sungguh-sungguh tidak mengenal yaitu jalan, tidak mengenal Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyediakan tempat bagi saya dan bagi saudara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Sekali kita sudah diselamatkan, mari pelihara keselamatan itu. Jangan biarkan begitu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika itu nanti dibiarkan, itu akan otomatis ditarik oleh Tuhan. Sama halnya seperti Roh Kudus. Ketika Roh Kudus sudah kita miliki, kita jaga, kita rawat, kita pelihara Roh Kudus dalam hidup kita. Sebab itulah yang menuntun saudara, menuntun saya di akhir zaman ini, menunggu Yesus datang kali kedua ke tengah-tengah dunia ini. Mari jaga Roh Kudus yang sudah ada dalam hidupmu, yang sudah ada dalam keluargamu, supaya saudara tetap bersuka cita, berbahagia, seperti yang dikatakan oleh Matius itu, saudaraku. Berbahagialah orang, berbahagia orang yang sudah mengenal Tuhan. Maka oleh karena itu, hari ini saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah undangan bagi kita, undangan Yesus bagi saudara, undangan Yesus bagi saya, undangan Yesus bagi umat-umat Tuhan. Kalau kita, saudaraku, bertobat, maka kita akan masuk ke dalam surga. Tapi ketika kita tidak bertobat, maka kita akan mati. Oleh sebab itu, mari kita tetap di dalam pertobatan sampai Yesus datang kedua kali ke tengah dunia ini. Terpuji Tuhan, termulia Tuhan hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa kepada Tuhan.